Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang saya muliakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa amalan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan berkaitan ketika kita menyambut putra-putri kita datang ke dunia ini, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkad, tak lain dan tak bukan adalah sunnah melakukan akikah. Jadi akikah itu adalah sunnah muakkad. Ketika putra-putri kita lahir ke dunia, ada beberapa langkah yang dianjurkan, disunnahkan. Yang pertama adalah diperdengarkan suara azan. Ini memang agak sedikit berpolemik para ulama, tetapi kita sangat masyhur, mayoritas ulama di kalangan ulama Hanafi, ulama Syafi'i, maupun di kalangan ulama-ulama Hambali menghukuminya sunnah. Jadi ulama-ulama di kalangan Hanafi ada, di kalangan Syafi'i ada, di kalangan Imam Ahmad bin Hambal itu juga ada yang mereka menghukumi memperdengarkan azan itu hukumnya adalah sunnah. Kecuali sebagian ulama Maliki itu menghukumi mubah, boleh-boleh saja, bahkan ada yang menghukumi makruh, tapi tidak ada yang mengharamkan. Nah, ini yang harus dicatat, tidak ada yang mengharamkan. Karena memang membuktikan ketika bayi itu lahir ke dunia ini, indera pertama yang berfungsi itu bukan penglihatan, tapi indera pertama yang berfungsi itu adalah pendengaran. Tertib berfungsinya indera ini pun dalam Quran juga disebutkan di dalam Quran suratul Isra ayat 36, Inna sam'a wal basar wal fu'adah. Sesungguhnya pendengaran dulu disebut, penglihatan dan hati. Kenapa pendengaran disebut terlebih dahulu? Karena ketika seorang manusia lahir ke dunia, indera pertama yang berfungsi adalah pendengaran ini. Dia bisa membedakan ini suara ayahnya, suara ibunya, suara orang asing. Meskipun matanya terbuka, dia tidak bisa membedakan ini merah, ini hijau, ini kuning, ini ungu, ini pelangi. Dia nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena belum berfungsi dengan sempurna, kecuali pendengaran. Itulah makanya kami juga ikut mengamalkan, menganjurkan kepada jamaah kami untuk mengamalkan sunnah memperdengarkan azan, menyambut bayi yang datang ke dunia ini. Lalu yang kedua adalah melakukan tahnik. Apa itu tahnik? Tahnik itu adalah mengunyah-ngunyah sesuatu. Kalau Nabi itu mengunyah-ngunyah kurma, itu diriwayatkan dari Aisyah, hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan anak kecil, lalu beliau fayubarriku alaihim wa yuhannikuhum, mendoakan keberkahan, dan wa yuhannikuhum, mentahnik. Apa itu mentahnik? Nabi mengambil kurma lalu mengunyah-ngunyah. Setelah dikunyah-kunyah hingga lembut, lalu ditaruh di mulut bayi atau dioles di langit-langit bayi yang baru dilahirkan. Ini yang disebut dengan tahnik. Jadi bertahnik itu maka ini juga dihukumi sunnah. Sehingga di kampung-kampung, karena zaman-zaman dulu itu susahnya mencari kurma, sehingga para guru-guru kita, ulama kita, kiai kita mengkonversi kurma ini ke madu. Kalau nggak ada madu, pisang. Nggak ada pisang, air kelapa, gula merah, dan lain sebagainya. Tapi
Intinya adalah mentahnik dengan sesuatu yang manis. Setelah itu adalah yang ketiga. Jadi sunnah akikah ini rangkaiannya juga banyak sekali. Jadi jangan dikira umat Islam itu tidak mengamal sunnah. Ini juga bagian dari banyak sunnah, dari sekian ribuan sunnah. Lalu akikah. Apa itu akikah? Akikah itu adalah hikmahnya sebagai tanda rasa syukur, menyembelih kambing atas nama anak yang baru lahir itu sebagai wujud rasa syukur. Tadi sudah kita sampaikan, hukumnya adalah sunnah muakkad. Waktunya kapan? Nah, waktunya yang paling afdol adalah di hari ketujuhnya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Turmuzi, setiap bayi itu tergadai dengan akikahnya, disembelih yauma sabi'i pada hari ketujuh, wa yuhlaku wa yusamma, dan bayi itu dibersihkan, dicukur rambutnya dan diresmikan namanya. Jadi akikahnya hari ketujuh, dicukur rambutnya, lalu diumumkan namanya. Nah, jumlah kambingnya berapa? Jumlah kambing dari Ibnu Abbas, Nabi SAW itu dilihat oleh Ibnu Abbas mengakikah Hasan dan Husain masing-masing dengan seekor kibas. Berarti Hasan itu laki-laki, Husain itu laki-laki, masing-masing seekor kibas. Berarti 2 ekor kibas. Tetapi dari jalur riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh berakikah 2 ekor domba untuk laki-laki yang sudah cukup umur, dombanya itu, kambingnya itu, dan 1 ekor kambing untuk bayi wanita. Nah, tentu kita harus bisa kompromikan. Kok Hasan Husain diakikah 1 ekor kambing, 1 ekor kibas, 1 ekor kibas. Ini kita kok disuruh 2. Kok kayaknya inkonsistensi. Para pemirsa, ini perlu kita pahami bahwa Rasul itu adalah master, barometer, patron bagi kita. Sehingga umatnya tidak boleh kesulitan meneladani Rasulullah. Nanti kalau beliau memotongkan Hasan 2 ekor, Husain 2 ekor, ternyata umatnya mampunya 1 ekor, menjadi tidak sah. Karena yang diteladankan Nabi adalah 2 ekor. Sehingga Nabi mempraktekkan masing-masing 1 ekor, tapi menyuruh 2 ekor. Nah, sehingga kalau ada umatnya yang mungkin hidupnya pas-pasan, dia lahir anak laki-laki, mampunya hanya memotong seekor kambing, sah apa tidak? Jawabannya sah. Ada satu komunitas di daerah perindustrian, karena mereka sering kajian, sehingga ketika mereka anaknya lahir, tentu merasa berat untuk melaksanakan akikah. Pak Ustadz, kayaknya kami nggak bisa akikah. Apa masalahnya? Ini sunnah, kalau bisa disiarkan, ditampakkan. Anaknya lahir laki-laki atau perempuan? Lahir laki-laki, Pak Ustadz. Ya kalau nggak bisa potong kambing 2 ekor, ya 1 ekor saja itu sah. Kalau kambingnya 2 ekor kami mampu Pak Ustadz, tapi nanti kan harus ngundang penceramah, harus ngundang pakai tenda, harus pakai apa segala macam. Ini pernik-pernik inilah yang memberatkan. Sampai akhirnya saya bilang, potong saja kambingnya atas nama sebagai akikah anak tak, dan nanti cukup itu, makan sendiri bagi-bagi. Bagi-bagi. Kalau nggak mau bagi-bagi, makan sendiri saja. Tapi kan 2 ekor kambing kan nggak akan habis kita. Selama ini yang kita berat mengamalkan akikah karena harus ada ini, harus ada cara ini, ada tendanya, ada elektronya, harus apa, segala macam. Ini pernik-pernik yang justru memberatkan kita. Bahkan ketika seorang karyawan di area perindustrian itu, anaknya lahir wanita, Pak Ustadz, kami ini mohon maaf, gaji kita kan UMR, kita lagi ngontrak, anak kita yang pertama udah lahir, kami mampu membeli seekor kambing Pak Ustadz, tapi nggak enak kalau kita nggak acarakan. Bagaimana kalau kami nggak akikah? Kalau mampu potong kambing 1 ekor, akikah. Nggak mampu ngundang, nggak usah ngundang. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa Pak Ustadz? Bisa. Karena yang penting hari ketujuhnya dipotongkan kambing, dicukur rambutnya, diumumkan namanya. Pak Ustadz siap datang. Karena ini orang begitu inginnya mengamalkan sunnah, maka saya berusaha menghadirinya. Saya insya Allah siap datang makan kambingnya. Makan daging kambing yang sudah dimasak tentunya. Bukan kambingnya dimakan mentah-mentah. Nah, lalu setelah itu
Dia benar, beli seekor kambing, dia potong, dia masak, saya diundang. Begitu saya datang, betul memang tempatnya satu kamar kontrakan. Dia ingin mengamalkan sunnah ini, menyambut putrinya. Lalu saking senangnya saya dipeluk, terima kasih Pak Ustadz datang. Saya jadi terharu akhirnya. Betapa banyak umat ingin mengamalkan sunnah, kadang-kadang pernik-pernik inilah yang membebaninya sehingga susah mengamalkan. Seolah-olah agama ini susah diamalkan, padahal tidak. Akhirnya saya menyaksikan sudah ada nasi, ada pisang, kambingnya sudah dimasak, sudah dipotong dengan tata cara yang kita pandu. Setelah itu kami makan bersama, berbincang-bincang, menggunting rambutnya, bertahnik, lalu diumumkan namanya. Lalu saya minta, ini mau dimakan semuanya atau bagaimana? Panggil aja tuh tetangga kos-kosannya. Akhirnya, ini sah Pak Ustadz? Sah. Jadi tidak harus besar-besaran. Ya kalau orang kaya mau ngundang banyak orang, bawa catering, pasang tenda, itu boleh-boleh saja. Tapi tidak semua umat Muhammad itu bisa melakukan seperti itu. Jadi kalau seorang umat Muhammad, anaknya lahir laki-laki, memotong seekor kambing, sah akikahnya. Meskipun jika berkemampuan, jangan seekor kambing, 2 ekor. Itu yang dianjurkan, idealnya seperti itu. Lalu di hari ke-7-nya itu diumumkan namanya. Bagaimana memberi nama anak yang baik? Ya sumbernya banyak sekali, ada Asmaul Husna, ada nama-nama nabi, ada nama-nama tokoh, pujangga, ulama, itu bisa dijadikan sandaran. Ini kadang-kadang masyarakat nggak peduli dengan itu. Semua nama bulan-bulan Masehi dijadikan nama. Dari Februari sampai Desember, Januari, semuanya dipakai nama. Bahkan di kampung kami di Jawa, hari Senin sampai hari Ahad, semuanya dipakai nama. Seolah-olah kehabisan kosakata. Ada juga orang-orang kampung begitu inginnya menamai anaknya dengan simbol Islam, karena ketidaktahuannya akan sastra dan gramatika, kosakatanya yang terbatas, hanya semangatnya saja, anaknya diberi nama La Raiba Fih. Siapa namanya? La Raiba Fih. Kenapa dikasih nama ini? Kan dzalikal kitabu la raiba fih. Itu saking cintanya kepada Quran, saking semangatnya menggunakan simbol agama, cuma terbatas kosakata, tidak paham sastra gramatika, sehingga asal ada dalam Quran ya itu bagus. La raiba fih itu artinya apa Pak Ustadz? Tidak ada keraguan padanya. Berarti ini anak mantap, nggak ragu-ragu. Ya udahlah, bagus, nggak apa-apa kalau begitu. Ada juga orang memberi anaknya faqad faz. Apa itu faqad faz? Orang yang memperoleh kemenangan. Di mana Bapak temukan kata ini? Di Quran Pak Ustadz. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuziya aninar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini saya pakai Pak Ustadz. Ini luar biasa, ini umat kita itu semangatnya cuma karena keterbatasan ilmu, sehingga nama Islamnya pokoknya yang penting ada dalam Quran. Ada juga orang diberi nama anaknya Walladzi. Walladzi nama anaknya. Jadi waladhi ada dalam Quran, ditunjukkan juga saya. Ada juga ada orang-orang di kampung saking semangatnya, ada anaknya lahir wanita diberi nama Indah Sidratil Muntaha. Waduh, apa itu Indah Sidratul Muntaha? Lah kan Rasul waktu Mi'raj kan ada di Sidratul Muntaha. Jadi namanya Indah Sidratul Muntaha. Akhirnya disarankan nanti kalau lahir adiknya laki-laki kasih nama saja Isra Mi'raj. Nah, jadi itu semangatnya mereka, ketidaktahuannya, sehingga semangat itu harus kita motivasi. Kita sebagai pelayan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Sampai kadang saya menatap, ya Allah, mudah-mudahan ini Engkau rahmati. Apakah Engkau tega akan menyiksa orang-orang yang keinginannya baik, tetapi terrealisasi tanpa ilmu yang mencukupi, tetapi tidak salah. Nah, tapi juga jangan asal ada dalam Al-Quran. Karena ada orang beri anaknya mutawfifin. Lah mutawfifin itu kan mengurangi timbangan itu. Itu maknanya tidak bagus, meskipun dalam Quran itu nggak boleh. Mutawfifin. Ada juga di Palembang itu yang gempar tempo hari Saiton. Di KTP itu tertulis Saiton. Kenapa namanya Saiton? Ternyata anaknya semuanya itu meninggal ketika belum 5 tahun. Ini kalau namanya bagus-bagus kayaknya nggak kuat. Diberi nama Saiton. Di Banyuwangi ada nama Tuhan. Ini tentu tidak tepat. Nama rupiah, nama pocong, dan lain sebagainya. Ada sumber dari Asmaul Husna, dari nabi-nabi, nama pujangga. Dirangkai juga boleh. Contohnya Muhammad Abdullah Nasution. Ini orang Sumatera. Muhammad Abdullah
Mariono, itu dari Jawa. Muhammad Abdullah Latukonsina, dari Ambon. Muhammad Abdullah Dengnaba, ini dari, nggak masalah. Jadi di hari ketujuhnya akikah dipotong rambutnya, diumumkan namanya, itu sebagai syiar Islam. Tidak berhenti sampai di situ, yang terpenting kita harus mendidik mereka agar tetap mereka menjadi orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kita yang orang mukmin, kita diperintah oleh Allah untuk menjaga diri. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Semangat keberagamaan harus senantiasa ada dalam diri kita, sehingga kita adalah orang-orang yang senantiasa beriman, beramal soleh, istiqomah. Dan insya Allah kado terindah akhir kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.